Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salawatullah wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi khamalati arsyihi wa jami' khalqi ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina syafiina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alaihimussalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat jati diri dimanapun berada. Semoga selalu dalam naungan rahman dan rahim Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kelampangan rezeki, harta, sehat, dan pola pikir yang seimbang. Amin. Jumpa lagi dengan kami di channel Jati Diri yang episode ke-20, ya episode ke-21. Episode kemarin sudah kita membahas tentang jati diri roh itu sendiri ya, hakikat roh itu. Nah, di mana roh itu adalah wilayah kudrahnya Allah, kekuasaannya Allah yang dihembuskan di dalam diri manusia sebagai kehendak Dia. Diri manusia adalah kehendak Allah Ta'ala, iradahnya. Dihembuskan di situ kudrah dan iradahnya, di mana kudrah itu adalah kekuasaan Dia ya, kemahaesaan Dia, kekuasaan Allah yang dalam bentuk roh itu dihembuskan. Yang dinamakan roh itu adalah roh idhafi. Hembusan itu namanya roh idhafi. Dalam hembusan itu dia dalam kudrah itu terdiri dari akal dan nafs. Jadi roh itu kalau dipetakan, dibelah atau dipisah, itu isinya di dalam itu adalah roh, itu adalah isinya akal dan nafs. Nah, di sini ini yang harus kita saksikan di dalam kudrahnya Allah itu. Roh itu ya, yang disaksikan di dalam roh itu akal dan nafs, itu yang kita pakai ini. Kalau di akal, roh yang menempati wilayah akal itu adalah disebut dengan roh Rabbani. Sementara di nafs itu adalah roh rohani. Ini yang kita saksikan. Kalau di wilayah di wilayah iradah itu penempatan perjalanan dari ruh Rabbani dan ruh Rahmani tadi ya, roh rohani tadi, dia berjalan di dalam nafs atau jiwa yang ada dalam batang tubuh. Jadi pola atau wilayah perjalanan mereka itu, roh itu sesuai dengan pola ini, iradah ini, batang tubuh yang dibentuk dengan skema mim ha mim da. Jadi yang disaksikan di situ adalah perjalanan bagaimana yang dibilang Nur Muhammad itu hidup atau bergerak sesuai lingkup. Jadi roh yang Allah hembuskan itu dia mengisi lingkup Nur Muhammad itu, sehingga Nur Muhammad itu nyala terang benderang. Nyala di sini dalam pengertian dia menjelaskan jati diri. Nah, nyalanya itulah yang kita pakai dalam kehidupan. Cahaya Nur Muhammad itu ya, nyala itu ya, yang kita pakai dalam kehidupan ini untuk berjalan sehingga terjadi warna-warni di dalam kehidupan kita. Terjadi pola-pola keinginan, pola kehendak, pola pikir, pola rasa, pola kesadaran, pola tujuan, semua itu tercapai di dalam warna itu. Jadi warna yang kita jalani itu adalah warna diri yang diwarnai oleh ruhani tadi yang ada di dalam fitrah Nur Muhammad. Nah, kita menjalani fitrah Nur Muhammad itu ya sesuai fitrah. Jadi fitrah itu pembagian yang Allah bagi ke kita dalam pancaran Nur Muhammad. Dia bagi fitrah kita. Kita hadir di alam ini sesuai fitrah. Kalau aku hadir di alam ini dengan fitrah nama aku Ahmad, aku berjalan di situ dengan ruhani yang menerangi itu. Sehingga yang fitrah Ahmad ini dia menyala. Menyala itu maksudnya dia terlihat aktivitas di dalam hidupnya. Dia bergerak, dia berbuat, dia beraktivitas, itu maksudnya nyala itu terlihat. Sehingga terjadi kehidupan yang namanya Ahmad itu. Lingkup pergerakan dan kehidupan dia itu ada di koridor nama itu. Ahmad. Diri, nama diri. Kemudian kalau dari saudara-saudara yang lain sesuai dirinya. Ada yang namanya Iwan, ada yang namanya Budi, ada yang namanya Arman, dia akan bergerak ke wilayah itu. Jadi jangan disepelekan nama itu ya, atau jangan dianggap apalah arti sebuah nama, atau jangan dianggap nama jasad itu hanya pelengkap administrasi kependudukan. Tidak sama sekali demikian. Nama itu fitrah. Makanya yang di hakikah, yang diacarakan di hakikah kita itu, 2 ekor kambing dipotong itu pengukuhan nama itu, fitrah yang Allah kasih, pengesahan itu. Sehingga kita harus tebus dengan 2 ekor kambing. Jadi sekali lagi yang disahkan di dalam fitrah kita, pembagian diri kita ya, di dalam Nur Muhammad itu adalah nama yang dikasih kedua orang tua. Jadi jangan mengandai-andai lebih jauh. Ada yang bilang nama roh. Nama roh itu harus diketahui, juga harus dihakikah. Dipotongin kambing, aduh itu udah di luar jalur. Bukan itu. Roh itu sendiri dia hanya mewarnai, ya, menerangi ini ya. Sehingga ini hidup. Dia nyala, dia terlihat warna-warna kehidupan itu. Dan roh itu juga dia hadir dengan warna-warna sendiri. Warna itu menunjukkan aktivitas.
atau kehidupan yang akan kita jalani di dunia. Ada warna kuning, ada warna merah. Warna merah itu misalnya di ruh jasmani, itu ruhani, ruh yang warna itu warna merah. Merah di sini dalam arti apa namanya, energi atau aktivitas yang besar di dalam wilayah amarah itu, dalam jiwa itu ada apa namanya, macam dia punya ambisi ya. Nah, itu warnanya merah, itu semangat itu merah warnanya. Cuma kadang dia didominasi dengan sensitivitas amarah itu, sehingga dia warnanya merah. Merah itu menunjukkan aktivitas ya. Ada yang kalau roh Rabbani itu dia berwarna kuning, kekuningan, karena di wilayah pola kesadaran. Warna yang dihadirkan itu pola warna kuning. Kuning itu punya makna juga. Keemasan, dia punya warna keemasan, dia punya warna puncak, dia punya pola pikir yang keseimbangan, itu biasa digambarkan dengan warna kuning itu. Ada juga roh ruhani. Nurani ini, kalau nurani ya mutma itu dia bening. Dia ada di dalam nurani ya. Jadi bening itu menunjukkan ketenangan. Jadi warna itu menunjukkan sifat ya, atau keadaan yang terjadi. Kalau rohani itu, bentuk rohani itu sebenarnya dia mengikuti bentuk wadah, bentuk diri kita. Tapi kalau dia keluar, sejatinya dia adalah sejatinya Allah. Tidak berbentuk lah kamitslihi syai'an. Tidak ada yang menyerupai bentuknya. Cuma kalau dia memasuki wadah, dia akan berbentuk wadah itu. Ini cara kita bersaksi ya. Kita menyaksikan di dalam 2 kalimat syahadat. Yang dilihat di dalam 2 kalimat syahadat itu yang disebut dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini kudrah yang Allah hembuskan dan iradah yang dia kehendaki, yang dia tetapkan, diciptakan. Itu lingkup yang harus kita saksikan. Jadi jangan mengandai-andaikan pandangan kita menyaksikan Allah itu dalam sejatinya, utuhnya dia, dalam zatnya. Tidak akan tiba kita di situ selama kita tidak menjalani jembatan ini. Ini jembatan, wasilah yang Allah hadirkan. Jadi alam semesta ini termasuk diri kita itu wasilah, jembatan supaya untuk ketemu dia, untuk menyaksikan dia Allah Ta'ala. Kalau kita langsung ke dia tanpa melalui wasilah, mustahil, nggak akan bisa. Dan wadah yang paling dekat dengan Allah Ta'ala itu diri. Kenapa? Karena rohnya langsung yang masuk ke dalam diri kita, yang dihembuskan. Kalau alam semesta itu dia cipta dengan kalimat kun. Jadi kuasanya juga, kudrahnya cuma dalam bentuk kalimat, ucapan. Kalau kita langsung, bagian dari dia yang dihembuskan di dalam diri, sehingga jadi manusia. Jadi lebih cepat kita dalam menyaksikan Allah Ta'ala itu melalui proses pengenalan diri. Siapa kenal dirinya, kenal dia Tuhannya. Itu udah pasti begitu. Nah, jadi di sini kita coba menelisik, memahami keseimbangan dalam kesaksian. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita itu bukan sekedar asal jadi atau terjadi begitu saja, tidak. Semua itu berkesinambungan, berketerkaitan dengan kesaksian di dalam koridor kudrah dan iradah. Jadi itu yang harus kita pahami dalam kesaksian. Jadi dia membutuhkan itu adalah kesadaran. Disinilah kita arahkan ilmu dan amal kita itu untuk menghadirkan kesadaran. Jangan mengharap yang lain selain itu. Kita mengharapkan surga, atau mengharapkan pahala, atau mengharapkan yang lain. Nggak usah, jangan diharapkan itu. Allah Maha tahu tentang itu. Apapun yang kita perbuat, sekecil apapun perbuatan baik, itu pasti menghasilkan yang baik. Pasti menghasilkan surga, pasti ada pahalanya. Itu udah pasti. Dan Allah udah atur itu. Dan dia melipat gandakan itu dia, bukan kita. Jadi jangan habiskan energi dan pikiran kita untuk hal-hal yang tidak pada substansinya. Kalau substansi ilmu dan amal itu yang menghadirkan kesadaran. Kesadaran itu hadir dikala ada keseimbangan roh dan jasad. Ini saya ulang-ulang terus ya, perjalanan di sini, karena inilah yang namanya perjalanan. Ini yang harus kita jalan, ini yang terjadi sama kita di alam ini. Setelah kita berjalan, selesai sampai tujuan, kita pulang pun aman. Jangan sampai jasad kita duluan pulang, habis duluan ini, tapi perjalanan belum kita jalani atau belum kita saksikan. Ya rugilah, binasa namanya. Jadi kita hanya habis di umur jasad. Selesai pulang, innalillahi, ya sudah. Rojiunnya belum tercapai ini, ruhaninya. Seyogyanya ininya dulu. Jiwanya itu berjalan, nafsnya itu dulu diperhatikan perjalanannya itu. Inilah proses perjalanan. Dia dari amara, lawama, mulhima, mutmainah, radiyah, maradiyahkan. Setelah kamil baru dia akan masuk ke wilayah-wilayah Islam kafa,
Islam yang tauhidnya murni, masuk ke wilayah keikhlasan, baru ketemu dia yang namanya Nur Muhammad, jati dirinya. Ini yang dibilang inna lillahi wa inna rojiun, ini rojiun itu. Kembali ke rojiun, kembali ke sini. Ini Nur Muhammad. Kembali ke Nur Muhammad. Di dalam Nur Muhammad ini kita mencari asal usul kita dihimbuskan itu apa? Bias itu yang kita jadi itu dari bias Nur Muhammad itu yang keluar dari 4 pintu ini. Di situ yang kita cari inilah pencarian jati diri. Apakah kita dari pintu pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi Nur Muhammad itu kalau diucapkan di dalam firman Allah yang diciptakan di alam itu dalam bentuk surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah Nur Muhammad yang terucap di dalam firman. Kalau dia dalam jati diri, dia dalam bentuk Nur Muhammad. Kita harus kembali ke sini. Seluruh asal alam semesta itu dia asalnya dari sini. Tidak kucipta alam ini kalau bukan karena engkau ya Muhammad. Ini maksudnya Nur Muhammad. Jadi alam ini tercipta dari konsep Nur Muhammad. Kita pun keluar dari sini. Nah, kita mencari jati diri kita di pintu 4 pintu ini. Di mana sejatinya kita berasal. Ini perjalanan yang harus kita jalani. Setelah kita ketemu di dalam pintu itu, kita masuk, baru kita ketemu sejatinya Allah Ta'ala. Inilah kesaksian yang benar. Disinilah kita menyaksikan itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai setelah ini berjalan. Dan kita berjalan tidak sendiri. Allah hadirkan ruhaninya yang dihembuskan tadi. Di mana di wilayah Amarallah Mamulhimah Musmanya itu, ruhani yang menemani kita itu, yang menerangi jiwa kita itu adalah ruh rahmani. Ruh rohani ya. Yang menerangi rohani itu namanya ruh rohani. Nah, setelah tiba dia di mutmainnah, yang menerangi dia di wilayah situ adalah ruh nurani. Terang dia, ketenangan itu dia bisa lihat di situ. Ini namanya ruh nurani yang menemani di wilayah mutmainnah, di wilayah nafs kita yang tenang itu. Kalau di wilayah jasmani, itu yang menemani itu adalah ruh jasmani, ya disebut dengan masih di wilayah amarah itu. Jadi setiap nafs ini itu ada ruhaninya yang menemani perjalanan kita. Tiba dia di wilayah radiyah, antara mutmainnah radiyah ini ada yang namanya Ruh Kudus. Roh yang suci. Setelah dia tenang, dia mensucikan diri dalam penyerahan. Ruh Kudus. Setelah terjadi penyerahan, berserah total di hadapan Allah, dan Allah menerima penyerahan dia, melihat kesungguhan dia dalam bertuhan. Disitulah ditemani dengan namanya Ruh Rahmani. Allah sudah berkahi dia Rahman. Ketemu dengan rahmannya Allah, diberkahi dengan keridaan Allah. Jadi yang memberi anugerah keridaan itu, yang menurunkan keridaan itu yang namanya ruh rahmani. Orang yang sudah tiba di sini dia dalam keridaan Allah. Dia sudah bersanding dengan namanya ruh rahmani, sudah hidup ruh rahmani. Ini nyala semua nih. Di sinilah proses kita berjalan di ruhan itu supaya ini kita mampu nyalakan semua nih wilayah ruh ini. Nyala semua diri kita. Kita melewati amarah, nyala dia, melewati amarah Allah mulhimah ini kita mampu interaksi, kita mampu kendalikan. Ini nyala semua nih ruh rahmani. Hidup kita, hidup lebih hidup, dibilang gitu ya, iklan Starline. Jadi hidup lebih hidup. Jadi ini yang menyalakan kehidupan kita sehingga jelas. Tiba di mutmainnah ini namanya Ruh Kudus, dia nyala. Tiba di radiyah maradiyah ruh rahmani, nyala semua. Jadi komponen kita nyala, nggak hanya batang tubuh yang gelap ini. Nyala dia terang benderang. Sehingga cahaya manusia itu kelihatan berdiri dia. Banyak manusia dengan diri manusia, tapi sayang ini tidak menyala. Tidak kelihatan ruhaninya, tidak kelihatan manusianya. Hanya sebatang tubuh doang yang kering. Kala itu selesai, rohnya selesai, udah. Dia cuma seonggok batang kering. Nah, sini ini yang mendasari perjalanan itu. Apalagi ruh Rabbani. Kalau sini ruh Rabbaninya itu sadar dia, terhubung dengan kesadaran, itu nyala dia Rabbaninya. Dia, cahayanya minta ampun di sini. Yang kita kenal dengan ruh sultan itu, kekuatan ruh sultan itu ruh Rabbani yang nyala ke atas. Dia mampu menjangkau wilayah-wilayah i'raf tertinggi di hadapan Allah itu, yang mampu terbang sampai di wilayah i'raf ini ruh Rabbani, ruh sultan itu. Nah begini, jadi cara kita menyaksikannya, eksistensi diri kita sebenarnya di dalam koridor kesaksian itu ini. Kita menyaksikan kudrah dan iradah Allah. Di dalam kudrah itu bagaimana kita mengaktifkan, menghidupkan, menyaksikan bagaimana sejatinya ruh itu bertempat. Dan ruh itu akan menyala, dia hadir di alam. Sehingga tubuh kita ini full cahaya. Karena memang kita sejatinya dari cahaya, dari Nur Muhammad. Full kita.
Bahkan cahaya kita mengalahkan cahaya malaikat. Dan sejatinya dari cahaya, malaikat itu disebut dari cahaya, tapi manusia itu cahayanya luar biasa, full. Karena dia dari Nur Muhammad, dia langsung dari kudrahnya Allah itu, ruhnya Allah itu membuat kita nyala full. Tapi di kala ini kita tidak paham, kita tidak pernah berinteraksi dengan roh yang menghidupi kita. Kita cuek, kita hanya terfokus sama keinginan diri, hanya berkutat di wilayah bawah, di alam-alam muktasyif, alam-alam berhala, alam-alam hewan. Ya, kita nggak ngerti keberadaan rohani ini. Dia ada tapi ditiadakan, tidak pernah diperhatikan, sehingga kita tidak mengerti mereka. Dengan tidak mengerti, kita tidak sayang, tak kenal maka tak sayang. Kita cuekin ini diri, kita budakin ini diri. Ya begitu, kita habiskan dia di pola-pola keinginan, mutasi. Hanya kita pecundangi dia dengan segala 1001 macam keinginan. Giliran tidak tercapai, ya kita hujat habis-habisan ini. Padahal dia terdiri dari komponen ini loh. Ini harus kita kenal rohani. Dan rohani ini dia punya fitrah, dia punya hak. Kasih haknya. Roh dan jasad ini punya hak. Kita hanya menunggangi diri ini tanpa pernah memberi hak diri. Kita pecundangi diri ini, kita budaki diri ini, kita siksa diri ini siang malam dengan keinginan kita yang luar biasa penuhnya, nggak pernah ada habisnya. Tanpa sedikit pun menengok sejatinya diri, sejati haknya diri, ini punya hak diri. Dia punya hak, roh dan jasad kita ini ada hak. Apa haknya itu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kesaksian. Itu haknya diri. Implikasinya di mana kesaksian itu? Itu di dalam sholat. Jadi kasih hak dia di dalam rukun Islam itu. Kita syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji. Itu haknya. Haknya diri. Kasih haknya. Jangan pecundangi terus diri ini dengan urusan keinginan siang malam kita budaki, kita porsir dia. Kita pecut dia supaya target kita tercapai. Tidak akan pernah habis. Keinginan itu di wilayah muktasyif. Sama kayak orang minum air laut. Dia pikir dengan segelas bisa menghilangkan dahaganya dengan minum air laut. Yang ada malah nambah haus. Terus. Begitulah dunia itu. Tidak ada habisnya. Sehingga terlupalah ini diri. Kita lupa diri. Di saat kita pulang, kita orang yang nggak tahu diri. Ya wajar ini menjauh dari kita. Dia tidak peduli dengan kita setelah tergeletak tidak ada ruh di dalam. Ini roh-roh yang ada dalam diri kita nggak peduli sama kita. Dia campakkan gitu aja. Dia tidak peduli sama sekali dengan waktu saat itu dia pernah berada di tempat ini. Yang sebenarnya pada hakikatnya diri kita ini adalah kemuliaannya Allah. Kalau bukan karena kemuliaannya Allah, rohani, semua roh, 7 roh yang 8, 9 roh yang ada dalam diri kita itu, ogah ada dalam diri kita. Karena kita ini adalah kemuliaannya Allah, iradahnya dia bentuk kita melalui skema kecintaan dia, Nur Muhammad itu, sehingga rohani ini mau bertempat dalam diri, sehingga kita hidup, nyala, kita bisa melihat dengan jelas ini kehidupan. Jadi di sini perlu kita menyadari keberadaan ini. Saya tambahin terus supaya kita mengerti apa yang dimaksud dengan kesaksian itu, apa sebenarnya yang kita saksikan. Jangan keinginan doang. Kita berkali-kali mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengaku Islam tulen. Bahkan Islam sekarang ya kalau yang aku nilai kebanyakan Islam itu sifatnya hanya show offers doang, menunjukkan eksistensi dia di luar. Oh, dia itu hebat, dia komunitas yang kuat, dia orang-orang yang berani. Hanya sebatas itu, nonsen itu, bukan di situ, ngomong kosong. Islam itu jangan keluar ke dalam, ke sejati diri dulu, ke rukun Islam yang pertama dulu, kesaksian asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itu baru Islam. Jangan cuma bisa ngucap terus teriak-teriak di luar dengan suara-suara yang keras, suara-suara yang lantang, suara-suara yang mengundang provokasi segala macam. Enggak, jangan dulu urus yang di luar, urus dulu ke dalam. Kesaksian itu ke dalam, bukan keluar. Setelah kita mampu menyaksikan sejatinya ini 2 kalimat syahadat yang ada di sini melalui pola perjalanan, baru kita mendirikan sholat. Baru bisa sholat sah. Hanya orang yang syahadatnya benar, yang sholatnya benar, ya kesaksiannya yang benar, walaupun dia siang malam bergerak dengan sholat, ya masih dipertanyakan sama Allah. Tapi kalau orang yang syahadatnya benar, ya sholatnya pasti benar. Dia memenuhi hak diri. Hak diri itu dia penuhi semua.
Sehingga ruh dan jasad itu nyatu. Cahaya bercahaya, nurun ala nurun, cahaya di dalam cahaya. Jadi dia nyalanya benar-benar nyala ini. Kita ada di sini karena memang di sini jati kita diri, rojiun kita itu di sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali ke sini. Baru akan berdiri alif di dalam sejatinya Allah Ta'ala. Kita akan mengenal dia secara utuh. Kalau kita bicara Allah di luar diri ini, nggak akan kenal siapa Allah. Hanya ngelantur orang bicara Allah di luar diri. Setelah ketemu dengan dirinya, dia masuk dalam dirinya, baru kenal Tuhan. Sehingga hadis Rasulullah itu, siapa kenal dirinya? Kenal dia Tuhannya. Diri dulu. Ini dulu ini kenal. Masuk dulu. Masuk dulu ke sini, baru ketemu Allah. Baru kita bicara Allah sejatinya. Kita mau teriak di sini Allah Akbar sampai melebar-lebar hanya untuk ego kita, supaya kita yang dibenarkan, kita yang dibesarkan, bukan Allah Ta'ala yang dibenarkan, yang dibesarkan. Hanya maunya kita yang kita besarkan dengan kalimatnya. Sehingga banyak umat yang dibodohi dengan ini. Dengan kalimat yang dibesarkan, dengan ucapan Allah Akbar. Dia teriak kebesaran Allah, pada dasarnya ego yang dia besarkan, komunitasnya, dirinya. Untuk pengakuan di luar. Supaya banyak pengikut, supaya orang pada hormat sama dia, pada tunduk, pada sujud. Ya ini namanya pembodohan. Kita sujud sama Allah, bukan sama makhluk. Kita kasih hak diri, hak kita. Setelah tercapai keseimbangan, inilah hak diri itu. Kita berjalan, baru kita kasih dia di dalam syahadat, di dalam sholat, di dalam zakat, dalam puasa, dan dalam haji. Hak haji itu hak diri. Terdiri dari dua huruf ya, ha sama jim, hayat dan jasad, ruh dan jasad. Ini ruh kan, perjalanan rohani dan jasad. Inilah haji sebenarnya. Cuma kita dikokohkan di sana di tanah Mekah dengan rukun yang sah itu. Itu hak diri yang harus disempurnakan. Itulah kesaksian. Jadi jangan ngaco kita ini hidup. Jangan hanya mentang-mentang sudah Islam, sudah bisa melakukan yang menurut dia suatu keyakinan, tapi keyakinan yang tidak ada pola, yang hanya berdasarkan waham, persangkaan, ya sudah overacting dia di luar. Apalagi sudah baru keluar pesantren, udah bisa ceramah, wah, dia berceramah dengan wilayah masih ada di wilayah muktasif ini, dia tidak memperhatikan perkembangan dirinya. Jiwanya dia tidak perhatikan di mana posisinya, yang dia perhatikan hanya perkembangan ilmunya. Dia pikir dengan ilmunya, dengan kitab yang berjilid-jilid itu, dia sudah dipatenkan jadi seorang ulama, jadi seorang kiai, yang berhak menyampaikan walaupun satu huruf. Tidak. Dia harus memperhatikan perkembangan rohaninya, di mana dia berada. Karena disinilah dia akan dipatenkan sama Allah Ta'ala, dia akan diturunkan risalah untuk menyampaikan satu huruf. Akan turun risalah itu, nah, dia akan disahkan sebagai ulama yang menyampaikan huruf itu. Itu di mana wilayahnya? Setelah dia tiba di Maradiyah, setelah dia dikehendaki sama Allah, setelah dia diridhoi, setelah ruh rahmaninya ini nyala, connect dia, hidup ruh rahmaninya. Sehingga orang yang mempunyai ruh rahmani ini orang yang suka berbagi, yang suka merangkul, rahmatan lil alamin, bukan membantai atau mendiskreditkan golongan, tidak. Justru dia hidup dengan rahmannya Allah, kasih sayangnya, dia selalu menyayangi sesama. Siapapun dia manusia, dia sayangi. Mau dia kafir, mau dia Islam, dia sayangi. Karena itu wujud kudrahnya Allah. Jangan main-main. Terlepas dia itu kafir atau tidak, itu urusan dia sama Tuhannya. Selagi dia mau berinteraksi dengan kita, selagi dia mau berkehidupan sosial dengan kita secara damai, ayo kita rangkul dia. Karena dia itu bagian dari kudrahnya Allah, jangan main-main. Apalagi dia mau masuk ke wilayah sejati dirinya. Dia islamkan dirinya, itu tujuan dari Rahman ini. Disinilah kita dirisalahkan itu. Sampaikan walaupun satu huruf setelah tiba di Maradiyah. Bukan ukuran dari kitab yang berjilid-jilid. Kita menguasai ilmu yang berjilid-jilid, yang berkitab-kitab, tapi tidak ada pemahaman roh, tidak ada kesadaran jiwa, tidak mengerti perjalanan jiwa. Ini yang disindir di surat Al-Baqarah itu sama Allah Ta'ala. Mereka itu diibaratkan keledai yang di pundaknya memikul kitab-kitab. Keren, kitabnya berkitab-kitab berjilid-jilid, tapi lihat yang mikul siapa? Keledai. Yang tidak hidup. Rabbaninya, otaknya itu nggak hidup. Dia hanya mengurus urusan perut sama kelamin. Binatang yang memikul kitab-kitab itu. Hewan, dia masih ada di wilayah fitrah hewan, sudah memikul kitab-kitab.
terus dia deklarasikan dirinya sebagai kiai, sebagai ulama, terus melegalkan dia untuk menyampaikan walau satu huruf, yang dia sampaikan akan jadi bencana, bukan jadi rahmat. Kenapa? Karena dia berbicara masih di wilayah amarah, penuh keraguan, lawamah, penuh ego, mulhimah. Ini apa yang keluar? Ini api neraka semua. Amarah, lawamah, mulhimahnya dibakar di api neraka. 300 tahun, 300 tahun, 300 tahun, dibakar di api neraka. Kalau dari sini keluarnya risalah ketuhanan, ya jadinya bala, bukan rahmat. Rahmat itu adanya di sini. Rahmani ini, roh Rahmani itu keluar jadi rahmat, rahmatan lil alamin. Di sini yang berhak menyampaikan walaupun satu huruf. Jadi jangan ambil seenaknya ya, ambil tolak ukur mentang-mentang dia jebolan perguruan A, B, C, D yang punya nama, atau ilmunya sudah berkitab-kitab, sudah bergelar profesor, doktor, insinyur, kayak rel kereta dia punya gelar keilmuan. Bukan jaminan. Ukurannya ini perkembangan rohaninya. Lihat posisi dia di mana. Di sini dia mensahkan atau menafikan ilmu yang dia peroleh itu di sini dulu. Ku anfusikum, ke diri dulu. Apapun ilmu yang dia peroleh, ke diri dulu. Dengan maksud apa? Dia lihat mampu menerangi dirinya di mana. Dia saksikan keberadaan dirinya. Baru ke keluarganya, ku anfusikum wa ahlikum. Keluarga. Dari apa ini? Jangan syarat sini api neraka. Amarah Allah mulima api neraka. Baru dia keluar. Itu pun dengan izin Allah, sampaikan walaupun satu huruf. Di wilayah Rahmani ini. Wilayah Maradiyah. Setelah dia diridhoi sama Allah, dia harus berangkat dari mutmainnah, dari ketenangan, baru di dalam kesadaran, dalam berserah diri penuh itu wilayah kesadaran ini wilayah Ruh Kudus, kesucian. Sudah suci dia, hanya orang suci yang bisa sadar. Kalau dia kotor nggak akan sadar dia, nggak bakal sadar. Namanya orang kotor. Harus Roh Kudus yang main, yang tiba di kesadaran itu antara mutmainnah ke radiyah. Di sini Roh Kudus. Roh Kudus. Wilayah hanya orang suci ya, kesucian. Yang mampu merambah di kesadaran itu sehingga dia berserah sama Allah. Dan Allah akan melihat tingkat keberserahan dia, tingkat keyakinan dia akan Tuhannya. Baru Allah akan kukuhkan dia sebagai hambanya. Ya ayuhan nafs mutmainnah irjiki rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannah. Dikukuhkan itu di sini, bukan di sini. Jadi tidak peduli dia mau jebolan mana, mau dia punya gelar keilmuan sampai semana. Kalau dia hanya mengandalkan keilmuannya tanpa mampu memperhatikan perkembangan rohaninya, jiwanya, nafsnya, wah ini salah kaprah. Tidak pantas diikuti, dia belum berhak menyampaikan risalah ketuhanan. Walaupun dia memaksakan dirinya dengan embel-embel gelar-gelar keulamaan, mau dianggap dia kiai, haji, buya atau apapun, habib atau apapun dia pakai gelar-gelar itu silahkan aja, tapi di hadapan Allah dia tertolak. Kita mengikuti orang-orang yang tertolak, ya kita pun akan tertolak. Sejoknya kita mengikuti manusia yang sudah seimbang, yang sudah tahu diri, sudah ngerti dirinya, baru dia bisa kasih tahu orang. Gimana dia mau menyampaikan risalah ke orang, dirinya aja dia nggak ngerti. Setelah dia pahami dirinya, dia seimbangkan dirinya, dia mampu berjalan di wilayah-wilayah radiyah, maradiyah, dan kamil. Dia tiba di Islam yang sempurna, tauhidnya yang murni, tiba di jiwa-jiwa yang ikhlas, mampu dia kembali ke alamat dia, ke Nur Muhammad, mampu dia menyaksikan sejatinya Allah Ta'ala. Inilah yang berhak menyampaikan satu huruf. Karena dia sudah menjalani. Dia tidak ngomong kosong, dia nggak bullshit, nggak ngedongeng dia dalam hidup. Orang belum berjalan sudah banyak cerita, itu orang berdongeng. Walaupun yang dia sampaikan hal yang benar, tapi dia sendiri belum membuktikan kebenaran, itu namanya bullshit. Dongeng dia. Dia tidak bisa mempertanggungjawabkan ucapannya. Jadi sebaiknya kita menyaksikan itu dengan kesaksian yang hak, kesaksian yang benar. Demikian ya. Nanti kita akan masuk lagi ke session yang berikutnya. Kita akan bicara bagaimana tentang kehidupan sejati, tentang namanya mati, bagaimana implikasi kehidupan dengan kematian. Itu semua kita coba akan urai, kita kupas pelan-pelan, insya Allah dengan izin Allah. Nah, dengan harapan kita memperoleh sama-sama dalam keridhaan Allah. Kita selamat dunia akhirat, kita tidak hanya asal hidup, kita menghargai betul diri kita sebagai manusia,
sadar betul kita ini manusia, ketinggiannya Allah, kesayangannya Allah, pilihannya Allah, yang dia pilih melebihi makhluk apapun termasuk malaikat. Coba dipahami, coba disadari keberadaan diri kita sebagai manusia. Semoga kita adalah hamba-hamba yang bersyukur. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.